Selanjutnya kami berikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, 30 menit ya. Silakan. Saudari ahli klinis. Tadi mengenai free will, ya. Tadi kan berarti free will ini bisa diartikan suatu kehendak bebas. Artinya kemauan bebas ini adalah berbagai tindakan-tindakan berbeda yang akan dipilih dan nantinya itu tujuannya itu bermuaranya ke tanggung jawab. Kan seperti itu ya. Nah, kaitannya dengan distraction obedient, kepatuhan yang tinggi tadi. Pada saat seseorang dengan kepatuhan yang sangat tinggi menerima sesuatu permintaan yang salah, yang sifatnya melawan hukum, ini tadi bentuknya ada konflik. Nah, konflik yang saya mau tanyakan, apakah bentuk konflik internal dalam diri pelaku itu menunjukkan adanya kesadaran terhadap pelaku? Artinya, adanya kesadaran dalam pengetahuan tentang bahwa perintah atau yang dimaui oleh si pembuat yang permintaan itu adalah salah. Bagaimana menurut Ali? Dan dalam hal ini, keputusan yang diambil tetap distraction obedient, artinya atau berdampak tidak baik pada korban. Menurut Ali bagaimana itu? Ya, apakah benar kesadaran konflik internal itu adalah kesadaran dari pelaku bahwa itu adalah sesuatu yang salah? Iya, baik Ibu Jaksa Penuntut Umum, sebagai psikolog klinis, dalam ranah psikologi klinis kami selalu berbicara pada sebuah spektrum. Jadi tidak pernah ada, kalau seseorang dikatakan berani pasti berani terus. Kalau seseorang dikatakan penakut pasti penakut terus. Itu kita nggak bisa berbicara demikian. Jadi kita berbicara pada sebuah spektrum. Kesadaran itu mungkin ada dan itu memang membuktikan karena ada sempat jiwa batin yang tertekan. Karena ada jiwa batin yang tertekan berarti ada konflik, ada kegalauan. Kan ada demikian. Kegalauan. Ya, dan itu ada. Tapi ketika kemudian kita berbicara pada level kepatuhan, pada beberapa, balik lagi yang tadi sudah berkali-kali disampaikan mengenai penelitian Milgram, ada beberapa faktor yang lebih besar tercukupi yang mengakibatkan free will yang tadi juga sudah saya katakan itu sebuah konstruk yang berada pada spektrum. Pada titik itu free will-nya menghilang karena dia benar-benar ditempatkan pada satu kondisi di mana tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang diperintahkan bersamaan dengan konflik yang ada. Free will masing-masing orang ini kan berbeda. Nantinya kan bermuaranya kan ke tanggung jawab yang akan dia tanggung nantinya atas perbuatan yang dia lakukan, betul ya? Nah, yang saya mau tanyakan, keputusan yang diambil oleh pelaku ini kan membuat yang dipilihnya ini yang merugikan bagi korban itu sendiri. Konflik internal itu misalnya gini, ada nggak jarak, bagaimana sih orang konflik internal itu? Kan ada pemikiran, benar nggak sih, salah nggak sih kalau aku melakukan ini, benar nggak itu? Itu artinya adanya kesadaran. Artinya gini, menurut saya gini, ini perbuatannya ini, dengan konflik internal ini terus akhirnya dia kepatuhan yang dia ambil ini, oke lah kita memahami, tapi itu tidak dibenarkan, betul tidak? Iya, saya tidak menganulir apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Ya, artinya boleh kita pahami apa pilihannya, tapi pilihan itu tidak dibenarkan, betul nggak? Pilihan yang dilakukan sama Richard Ya, Eliezer. karena pilihannya ini, kepatuhan ini menghilangkan nyawa gitu, artinya tetap tidak baik untuk korban itu. Betul. ya? Memang itu tidak bisa dianulir, tapi balik lagi sebagai psikolog klinis, kalau saya berbicara pada sisi
ada spektrum, ada banyak konstruk yang bisa terlibat. Mengapa itu sampai terjadi? Itu juga harus dipertimbangkan Ya, kondisi itu harus klinis jiwa artinya batin. kita pahami, Ya. tapi perbuatan itu tetap tidak bisa Betul. dibenarkan. Ya. Dilanjut dulu. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk Romo Fran Magnis Suseno. Saya awali dari Romo terlebih dahulu. Tadi Romo sudah menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mentaati suatu perintah yang salah atau perintah yang bertentangan dengan moral dan etika. Demikian ya Romo ya. Nah, dari sisi filsafat moral sendiri Romo, ketika seseorang yang diperintah untuk melakukan suatu perbuatan yang jahat taruhlah, ya kan? Nah, kemudian antara yang memerintah dan diperintah, ya kan? Dari sisi filsafat moral, apakah mengenal ada perbedaan pertanggungjawaban terkait derajat kesalahan dari masing-masing pelaku ini, Romo? Apakah semua pelaku mempunyai derajat yang sama terhadap kesalahan yang dilakukan? Maaf, bisa sedikit lebih lambat saya. Baik, Romo. Dari filsafat moral itu apakah mengenal? Silakan. Baik. Suara saya agak kerasan, nggak apa-apa ya Romo ya. Mohon izin, mohon maaf ini. Baik. Tadi Romo menjelaskan bahwa, ya kan, tidak ada kewajiban untuk mentaati suatu perintah yang salah, ya kan? Dilihat dari sisi filsafat moral dan etika. Karena sesuatu hal yang bertentangan dengan moral dan etika itu tentunya tidak boleh dilakukan. Nah, dari sisi filsafat moral sendiri, untuk menilai derajat kesalahan seseorang itu apakah tetap ada bahwa seseorang itu dapat menanggung pertanggungjawaban yang sama atau tetap ada perbedaan dilihat dari kesalahan dari masing-masing pelaku itu sendiri, Romo? Jelas ada perbedaan. Orang akan bertindak berdasarkan kesadaran pada saat itu. Tentu orang bisa punya kesadaran yang jahat, tapi bisa juga dia bingung. Misalnya dia menyadari bahwa menembak orang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Sekaligus dia mendapat perintah. Kalau dia ada di bawah pressure, pertama pressure waktu, kedua pressure budaya ketaatan yang dalam kepolisian amat penting. Tidak bisa di situ setiap orang berunding dulu apa mau taat atau tidak, apalagi dalam situasi ini. Dia bisa menjadi sangat bingung dan mungkin akhirnya langsung bertindak sesuai yang secara instingtual itu keluar dari, kalau dia punya insting, befehl is befehl, bahasa Jerome, perintah adalah perintah, lalu rem etis akan sangat lemah. Saya tidak tahu apa yang menjawab pertanyaan. Baik. Jika ada perbedaan derajat pertanggungjawaban dilihat dari kesalahan. Nah, dihubungkan dengan mungkin ilustrasi ya kasusnya. Jika tadi, sebagaimana yang Romo jelaskan bahwa seseorang itu melakukan perbuatan karena dalam keadaan bingung. Dan apakah dia harus menjalankan perintah atau tidak. Terus kemudian dihubungkan dengan relasi kuasa juga. Tingkat kepangkatan jaraknya sangat jauh. Yang seorang jenderal memerintahkan umpama seorang brigadir. Terus kemudian mungkin ada tekanan-tekanan yang harus
dia laksanakan seketika itu juga. Dan kemudian setelah melakukan itu, ya kan, kemudian dia menyadari dan kemudian berusaha untuk membantu membuka tabir kejahatan yang dilakukan itu tadi. Nah, dari sisi ini, Romo, antara yang memberi perintah dan yang diperintah tadi, sesuai dengan yang Romo jelaskan, ini secara pertanggungjawaban pidananya, ini lebih berat yang mana, Romo? Apakah orang yang memberi perintah atau yang diberi perintah? Menurut saya jelas yang memberi perintah ini sesuatu yang saya bukan ahli ya, tapi saya ikuti di dalam pembicaraan mengenai yang terjadi di zaman Nazi di Jerman, di mana berulang kali orang melakukan perintah-perintah karena diperintahkan, mungkin juga karena dia terancam kalau tidak melaksanakan perintah, tapi juga tanpa ancaman itu ada satu budaya di mana orang sepertinya tidak dididik dan tidak dilatih untuk bertanggung jawab. Jadi lalu ya ikut saja yang diperintahkan dengan selalu memperhatikan tekanan waktu itu terjadi dalam tersedia beberapa detik untuk mengambil sikap dalam kasus ini. Jadi menurut saya jelas tanggung jawab yang memberi perintah itu jauh lebih besar. Malah katakan saja yang diperintah itu orang kecil ya, orang kecil biasa melakukan karena dia juga tahu akibatnya buruk kalau tidak melakukannya. Baik, berarti orang yang mempunyai kuasa dan memberi perintah menurut Romo adalah orang yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap perintah yang dia berikan kepada pemberi perintah, walaupun tadi sebagaimana yang Romo perintahkan, perintah yang jahat itu tetap tidak boleh dilakukan secara filsafat moral dan etika. Demikian moral. Betul, baik. betul. Ya. Baik. Betul. Mungkin saya beralih kepada ahli kriminolog ya. Psikologi klinis, mohon izin, Ibu Lisa ya. Ya. Nah, tadi saudara yang melakukan asesmen ya terhadap Betul. saudara Richard. Sejak kapan itu? Pertemuan pertama 15 Agustus 2022. 15 Agustus 2002 sampai sekarang? Sampai terakhir bertemu 6 November 2022. 2002. Metode yang saudara gunakan apa untuk melakukan asesmen psikologi klinis terhadap? Iya, jadi ada alat tes yang saya pakai adalah MMPI yang tadi sudah saya katakan, Minnesota Multifacet Personality Inventory. Tujuannya adalah untuk melihat kepribadian individu tersebut dan juga status kejiwaannya seperti apa untuk kemudian mendapatkan gambaran profil kurang lebih individu itu dari sisi psikologi klinis seperti apa. Kemudian ada IST untuk mengukur tingkat intelektualitas Richard. Kemudian ada tes grafis, baik itu tes Baum, HTP, House 3 Person, atau juga Warteg. Selain itu ada satu tambahan lagi, saya juga menggunakan pengetesan grafologi, analisa tulisan tangan. Berapa jangka waktu itu dibutuhkan untuk melakukan ini? Dan terkait dengan data-data apa saja yang dibutuhkan? Apakah langsung melakukan wawancara atau apa? Atau dibutuhkan data dan dokumen yang ya, saudara gunakan untuk? Iya, mohon maaf Pak Jaksa. Kalau psikologi klinis memang kita biasanya melakukan assessment, kemudian diikuti dengan observasi, tapi sebelum assessment dilakukan, itu ada yang namanya raport. Kita building raport dalam arti kita mencoba untuk membangun hubungan yang baik dulu. Sehingga kenapa? Karena assessment psikologis itu bisa sangat melelahkan. Itu ada yang MMPI aja itu 567 item yang harus dikerjakan dan itu waktunya bisa hampir 2 jam. Tes intelektual pun demikian, itu bisa sejam sampai dengan 2 jam. Nah, jadi pada tanggal 15 Agustus itu tujuannya lebih kepada building rapport, membangun kedekatan dulu supaya Richard nyaman, belum lagi kan kondisi Richard dalam kondisi yang memang lagi nggak baik. Saya takut hasilnya itu menjadi tidak objektif. Jadi 15 Agustus lebih kepada pendekatan tersebut, 22 Agustus seharian kita melakukan analisa asesmen psikologis tersebut. MMPI, IST, grafis, Warteg, Baum, HTP, semua. Kemudian grafologi itu baru kemudian berapa minggu setelahnya.
Baik. Dari asesmen yang saudara lakukan tadi dan metode yang saudara jelaskan tadi, itu tujuannya untuk menggali apa sebenarnya? Psikologi klinis ini terkait dengan objeknya Richard ini dilakukan observasi, asesmen, dan tujuan akhirnya itu untuk melihat apa ini? Gejala apa yang ada pada Richard ini? Iya, tentunya untuk melihat kapasitas intelektual Richard seperti apa pada Kapasitas kondisi intelektual. Iya. Ya, terus? Kemudian kondisi kejiwaan, kondisi psikologis klinis Richard bagaimana dari kalau alat tes itu kita melihat validnya itu 3 sampai dengan 6 bulan, kurang lebih rentang waktunya pada saat pengetesan dilakukan. Jadi kita pengen melihat kondisi kejiwaan klinis Richard Eliezer 3 sampai dengan 6 bulan more or less di sekitar itu bagaimana sampai dengan kejadian tersebut terjadi, baru kemudian setelah itu kita membuat profiling berkaitan dengan semua hasil asesmen tersebut. Baik. Apakah dari metode yang saudara lakukan tadi bisa memprofil juga terkait dengan, selain tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan adanya kepatuhan, Mama. Ya. Ya kan, kepatuhan yang tinggi terhadap Richard. Apakah juga bisa memprofil apakah seorang Richard ini juga mempunyai suatu sikap kejujuran, ya kan, yang tinggi juga, umpama. Iya, tadi sudah ditanyakan dengan Pak Penasihat Hukum sebelumnya, apakah bisa dikatakan jujur, apakah bisa dikatakan ada kebohongan atau yang seperti itu. Dari yang MMPI sendiri kita ada yang namanya lie score. Jadi kita melihat skor kebohongannya dan itu rendah sekali. Kebohongannya rendah sekali. Iya, hampir tidak ada. Berarti bahkan. tingkat kejujurannya tinggi ya? Iya. Tingkat kejujurannya tinggi. Baik. Nah, ada orang patuh, ini saya mau nanya secara teori ini. Ada orang patuh, tetapi kemudian kemudian diperintahkan untuk sesuatu hal yang sikapnya melanggar norma, mungkin dia mempunyai kecerdasan untuk menolak. Tetapi kemudian, ya kan, dia ada yang cukup patuh, sangat tinggi kepatuhannya, terus kemudian dia diperintahkan untuk hal-hal yang bersifat negatif atau melanggar norma, kemudian dia tidak bisa menolak. Apa hal-hal secara psikologis yang mempengaruhi seseorang itu kemudian yang mempunyai nilai patuh ini kemudian dapat menolak atau tidak menolak suatu perintah yang buruk tadi secara psikologis? Apa ini yang bisa menentukan pembeda? Kalau secara psikologis, sebagai makhluk psikologis, kita itu banyak faktor yang terlibat, Pak Jaksa Penuntut Umum. Jadi ada lingkungan, ada waktu, ada proses analisa, ada emosi, ada juga karakter individu tersebut. Ini berperan semuanya. Ada memang kalau tadi dikatakan intelektualitasnya berfungsi terbukti dari hasil asesmen berfungsi dengan baik. Lalu kenapa tidak bisa melakukan proses analisa tersebut untuk memilih yang lebih baik? Karena ada yang tadi saya katakan, ada faktor di mana ada insting yang keluar ketika situasi jiwa batinnya sudah sangat tertekan dan itu waktunya sempit sekali. Jadi organ otak yang kita sebut sebagai amigdala yang mengatur emosi itu overriding, menghijack, membajak si bagian otak analisa di mana intelektualitas ada di situ. Nah ini jadi ibaratnya kalau kita ibaratkan listrik itu korslet yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk berfungsi memanfaatkan kapasitas intelektualitasnya untuk memutuskan yang lebih baik dari apa yang dia pilih. Baik. Berarti sebenarnya nilai sikap patuh ini adalah merupakan hal yang positif, tetapi kemudian dipengaruhi oleh banyak faktor sebagaimana ahli jelaskan tadi, sehingga mempengaruhi apakah patuh ini nanti bisa ditarik untuk melakukan perbuatan yang negatif atau tidak ya. Demikian ahli ya. Betul. Baik. Tergantung orang, setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda untuk bagaimana merespon itu tadi ya. Iya, bahkan individu yang sama bisa punya respon yang berbeda di hari yang lain, di waktu yang lain, kondisi yang lain. Nah, kalau untuk terdakwa sendiri, apa kelemahan daripada respon itu sehingga kemudian dia sebagai orang yang patuh, tapi kemudian dia justru kepatuhannya dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang tidak patuh. Apa dari sisi kelemahan dari sisi itu seperti yang tertulis di hasil asesmen. Salah satu saran untuk Richard Eliezer adalah bagaimana dia bisa punya daya kritis. Pertama itu satu, yang kedua bagaimana dia punya kemampuan komunikasi asertif yang harus lebih dilatih. Komunikasi asertif adalah bagaimana dengan tegas menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan untuk kemudian memutuskan satu hal atau dalam kondisi tertentu. Jadi itu memang salah satu yang harus dilatih. Tapi kembali tadi seperti yang sudah saya jelaskan,
kapasitas karena sesuai dengan data ini Richard Eliezer berusia 24 tahun. Fungsi otak yang mengatur analisa dan logika serta rasional itu juga baru mulai berkembang dengan baik itu 25 tahun ke atas. Jadi memang ini adalah sebuah proses. Kalau kita berbicara dari psikologi klinis, kondisi klinis seseorang itu adalah sebuah proses yang tiada henti. Kita punya fase anak-anak tugas belajarnya apa yang terjadi, fase remaja apa yang terjadi, dewasa muda sampai dengan lansia, itu ada tugas belajarnya masing-masing. Ya, baik. Dari sisi asesmen tadi, ahli dapat menentukan bahwa dari sisi kemampuan bertanggung jawab atau kemampuan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan, apakah si Richard tetap mempunyai itu ya? Tetap mempunyai itu ya, baik. Selanjutnya untuk ahli dari psikologi forensik, Pak Indragiri ya, Pak. Nah, ini kami contohkan ada fakta-fakta bahwa sebagaimana yang telah ahli dari psikologi klinis jelaskan, ditemukan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi. Nah, terus kemudian dari tingkat kepatuhan yang tinggi ini digunakan untuk si Richard ini untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan kepentingan atau kemauan daripada orang yang memberi perintah, yaitu dalam hal ini melakukan penembakan terhadap korban tadi. Nah, setelah terjadi penembakan, tingkat kepatuhan ini juga masih terus terlaksana. Dengan contohnya umpama Richard tetap diminta untuk membuat skenario-skenario. Nah, tapi kemudian seiring sejalan, kemudian Richard ini bersikap mengambil tindakan yang berlawanan arah, di mana dia menjadi orang yang ingin membongkar kasus ini atau menempatkan diri pada posisi sebagai justice kolaborator, artinya siap untuk membongkar ini. Nah, artinya ini kan ada kemudian peralihan dari kepatuhan yang menjadi tidak patuh. Dari sisi psikologi forensik bagaimana terhadap gejala-gejala sikap ini? Untuk memudahkan, izinkan saya untuk kembali mengelaborasi hal ihwal terkait dengan superior order defense tadi. Pembelaan diri, saya lanjut. Superior order defense. Kenapa? Karena berdasarkan pertanyaan saudara penasihat hukum, saya pahami bahwa keterlibatan Richard Eliezer dalam kasus ini berawal dari adanya sebuah tekanan dari atasan. Jadi superior order defense merupakan teori yang akan saya kemukakan kembali untuk menjawab pertanyaan saudara jaksa penuntut umum. Izinkan saya untuk satu-satu. Silakan Ali. Pertama, harus dipastikan terlebih dahulu tekanan itu, garis bawahi, tekanan itu objektif ada atau tidak. Yang kedua, seberapa jauh kemampuan yang bersangkutan untuk mengelak dari tekanan tersebut. Dan yang ketiga adalah resiko atau konsekuensi apa yang akan dialami oleh yang bersangkutan apabila dia menolak atau menentang tekanan tersebut. Intisari dari superior order defense adalah bagaimana seseorang tidak bisa lagi mengelak dari tekanan yang dia alami, baik itu tekanan yang sifatnya positif maupun tekanan yang negatif, untuk kemudian melakukan sebuah perbuatan sesungguhnya tidak dia kehendaki. Itu dulu dipahami. Bahwa ada seseorang yang semula melakukan kejahatan, tapi kemudian dia banting setir sehingga mendapatkan status sebagai justice collaborator, sebagaimana saudara jaksa katakan, maka kita bisa pahami bahwa pergantian atau perubahan posisi tersebut disebabkan karena adanya tekanan yang sudah raib dari diri yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan sudah teryakinkan bahwa dia tidak berada di dalam kungkungan tekanan tersebut, maka kemungkinan dia akan berbalik arah menjadi suatu hal yang sangat realistis. Baik. Nah, ini umpama terkait dilihat dari faktor apakah ada tekanan. Nah, tekanan ini apakah sifatnya harus konkret, ahli, ya kan? Atau ini hanya dapat dilihat juga bahwa subjektivitas sendiri dari pelaku yang menduga-duga umpama, yang meramal-ramal umpama, karena membayangkan bahwa ya tadi ada faktor culture di institusi tertentu, ya kan, bahwa umpama jiwa korsa yang salah kaprah tadi umpama. Nah, apakah harus konkret umpama jika kamu tembak dia, kalau tidak maka aku habisi juga kamu. Ini kan suatu tekanan yang konkret, ya kan? Nah, apakah juga bisa tekanan itu dilepaskan sendiri secara bebas terhadap pelaku itu sendiri yang hanya berdasarkan ramalan dan dugaan-dugaan
atau bayangan dia sendiri, ketakutan tadi. Bagaimana pendapat Anda? Saya coba tafsirkan dulu, kalau pemahaman saya keliru tolong dikoreksi ya. Baik, silakan. Berarti saudara jaksa penuntut umum ini meminta penjelasan tentang bagaimana kita bisa memastikan apakah tekanan itu objektif ada ataukah subjektif belaka, begitu ya? Betul, betul ahli. Betul. Sebagaimana tempat saya uraikan tadi, untuk memahami secara utuh, secara jernih kita perlu rambah 3 dimensi sekaligus. Yaitu dimensi makro, terkait dengan bagaimana pengaruh organisasi terhadap individu yang bersangkutan. Kemudian dimensi mikro yang saya tidak tahu, apa sesungguhnya isi dimensi mikro saudara Richard Eliezer saya tidak tahu. Dan yang ketiga adalah dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan pihak yang sebelum memberikan perintah atau tekanan tersebut, yaitu Verdi Sambo. Konkret pun saya tidak tahu interaksi apa yang berlangsung di antara mereka. Tetapi, sebagaimana tadi saya katakan, ada temuan-temuan yang lebih rinci dari Milgram yang patut untuk kita cermati dan mungkin untuk kita terapkan dalam persidangan ini untuk menakar seberapa objektif sesungguhnya tekanan yang dirasakan oleh Richard Eliezer tersebut. Nah, beberapa temuan Milgram tadi yang bisa digunakan untuk menakar apakah tekanan ini objektif atau tidak, objektif atau subjektif sehingga Richard Eliezer melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat adalah pertama, adakah pihak yang memberikan perintah itu punya otoritas atau tidak? Berarti kalau pihak pemberi perintah itu punya otoritas, objektif. Ada pihak pemberi perintah yang punya otoritas. Itu pertama. Yang kedua, apakah pihak pemberi perintah itu mengenakan kostum tertentu? Karena berdasarkan penelitian, tadi sempat saya katakan, ada perbedaan tingkat kepatuhan subjek penelitian, subjek eksperimen, ketika mereka diperintah dibandingkan ketika si peneliti memakai busana peneliti dan ketika si peneliti tidak memakai busana peneliti. Dan ketika si peneliti memakai busana sebagai seorang ilmuwan, sebagai peneliti, ternyata perintahnya lebih dipatuhi. Itu sudah 2, objektif ya. Ada kostum, silakan dicek saja bagaimana kostum yang dikenakan pada saat kejadian misalnya. Yang ketiga, lokasi kejadian, lokasi pemberi perintah itu, pemberian perintah itu dilakukan di mana? Di lokasi yang otoritatif atau lokasi yang umum saja. Misalnya dalam penelitian Milgram tadi, perintah untuk menyetrum itu diberikan, perintah itu diberikan, instruksi itu diberikan di perguruan tinggi, dan perguruan tinggi kita pandang sebagai lingkungan yang legitimate untuk sebuah penelitian. Demikian pula dalam kasus ini barangkali relevan, silakan dicek apakah pemberian perintah itu disampaikan oleh pihak pemberi perintah kepada yang menerima perintah di lingkungan yang legitimate juga tidak? Otoritatif juga atau tidak lingkungan itu? Atau lingkungan sembarang lingkungan? Di pasar kah? Di warung kah? Di jalan raya kah? Atau lingkungan itu spesifik yang memang lingkungan itu sudah merepresentasikan power, kekuatan, kewenangan, wibawa, kekuasaan si pemberi perintah. Itu yang ketiga atau mungkin yang keempat. Dan selanjutnya, spesifik lagi, bukan lingkungan secara umum ini. Si pemberi perintah dan si penerima perintah berada di ruangan yang sama atau berbeda. Karena penelitian Milgram menunjukkan ketika perintah disampaikan sementara pemberi perintah di ruangan yang berbeda, tingkat kepatuhannya berbeda ini terhadap si penerima perintah. Tapi ketika penerima perintah dan pemberi perintah berada di ruangan yang sama, efeknya terhadap kepatuhan si penerima perintah itu sangat nyata. Dan jangan lupa, penelitian Milgram ini tidak berbicara tentang kepatuhan secara umum, bukan. Penelitian Milgram spesifik berbicara tentang kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan yang salah. Kepatuhan untuk melakukan perbuatan yang jahat. Itu spesifik penelitian Milgram, bukan obedience atau kepatuhan secara umum, tapi kepatuhan untuk melakukan perbuatan yang salah. Nah, kalau unsur-unsur yang ditemukan oleh Milgram tadi itu ada, yang 5 poin tadi, maka kita punya alasan untuk mengatakan bahwa tekanan itu objektif ada. Dengan demikian, pemahaman kata tekanan tidak melulu harus dimanifestasikan lewat sebuah perintah lisan. Tapi tekanan itu, bahkan perintah itu,
bisa termanifestasikan secara non-verbal. Itu dia hasil temuan Milgram. Tekanan itu objektif ada, tidak hanya dari verbal lisan ya, dari apa? Tidak secara lisan saja. Secara hanya lisan saja. Tidak secara lisan Lisan. saja. Dilihat dari tadi faktor-faktor yang Konteks itu juga. konteks tadi ya. Ya. Nah, Masih cukup yang mulia. cukup ya? Ya. Sudah habis waktunya, saudara penuntut. Oke, satu saja. Oke, silahkan. Satu silahkan diskusikan. 5 menit ya Pak. Untuk Prof. Dr. Romo Frans. Pak Romo. Pak Prof tadi mengatakan bahwa filsafat moral dan etika itu sumbernya bisa dari norma, bisa dari hukum negara, bisa dari ajaran agama. Benar ya Pak Prof? Jadi yang pertanyaan saya di sini terdakwa ini ketika dia disumpah tadi dia berdasarkan keyakinannya agama Kristen. Dalam ajaran agama kita tidak boleh menghilangkan nyawa. Begitu yang menghilangkan nyawa. Pertanyaan saya di dalam kasus ini sebagaimana fakta-fakta yang muncul di persidangan dari awal persidangan sampai sekarang ini tidak ada gambaran antara terdakwa Richard dengan korban Yosua ada dendam. Tidak ada dendam, bahkan itu pengakuan daripada terdakwa sendiri. Tetapi terdakwa mau melakukan penembakan. Bagaimana pendapat ahli terkait perilaku moral atau etis? Yang mana dari sisi moralitas yang saya tayangkan bersumber dari hukum agama. Seperti karena dia berkeyakinan agama Kristen. Di dalam Matius 5 ayat 21a berbunyi demikian. Kamu telah mendengar dari ajaran agama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tolong dulu Pak Prof dikaitkan dengan hukum ajaran moralitas dari agama. Ya. Nah, sejauh saya tangkap, pertama saya sedikit minta maaf karena saya selalu sulit menangkap loudspeaker, tetapi jadi nanti ditanyakan lagi kalau saya tidak menjawab. Jadi pertanyaan saya Pak Prof begini. Tak tanpa speaker. Pelan-pelan ya. Oke. Tanpa mic. Oke. Siap. Jadi terdakwa ini orang yang sangat rajin dalam melakukan spiritualnya, kegiatan spiritualnya sebagaimana tadi hasil daripada penelitian para ahli. Dia rajin termasuk dalam hal beribadah. Di dalam kegiatan beribadah itu tentu ada hal-hal yang didapat. Seperti dalam fakta-fakta persidangan Pak Doktor, di dalam fakta persidangan mulai dari awal persidangan ini sampai sekarang ini tidak ada dendam pribadi antara terdakwa dengan korban. Tetapi terdakwa ini melakukan penembakan hingga korban meninggal dunia. Sebagaimana dalam kitab Injil ada tertulis di Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dibunuh. Harusnya kalau menurut pendapat tadi bahwa dia orang yang rajin, arti yang taat dalam spiritual, harusnya dia tahu ayat ini. Tolong dijelaskan Pak Prof. Ya tentu saja bahwa orang beragama itu
tahu bahwa ia tidak boleh membunuh dan sebagainya. Tetapi di dalam agama kita juga tahu bahwa orang tidak menaati yang menjadi perintah agama. Jadi masalahnya di situ pun tidak ada dendam. Karena itu cukup jelas motivasi perbuatan itu bukan suatu motivasi pribadi sama sekali, tetapi pelaksanaan perintah yang diberikan oleh yang berhak memberi perintah, di mana seharusnya dia tahu bahwa perintah seperti itu tidak dilaksanakan. Akan tetapi itu mungkin saja di dalam budayanya sendiri, di dalam budaya polisi, apalagi di tekanan pada waktu itu yang tegang masalah seminit dan sebagainya, ya dia melaksanakan saja perintahnya. Dari sudut agama itu sebetulnya tidak berbeda dari sudut etika. Kita bertanya sejauh mana dia bertanggung jawab, mungkin tanggung jawab sangat sedikit. Itulah karena di dalam situasi di bawah presernya dia juga tidak akan memikirkan sikap Yesus dan yang dikatakan Yesus itu. Dia hanya ya aku harus melakukan apa, saya oleh orang di atas yang kuasa benar disuruh itu, ya lalu dia tembak. Tentu orang ketiga seperti saya bisa mengatakan seharusnya di setiap orang juga di polisi dididik supaya tahu ada perintah yang tidak boleh dilaksanakan, tapi itu jarang sekali. Jadi menurut saya ya segi agama tidak menambah banyak sekali. Dia itu bingung, Tuhan juga melihat yang bingung. Manusia mempunyai sistem hukum, dia harus dalam rangka hukum secara adil ditangani. Adil juga berarti memperhatikan sejauh mana dia bertanggung jawab. Cukup. Oke, cukup ya, saudara. Satu lagi. Sudah cukup lah. Mohon izin satu lagi. Oke, menyangkut satu masalah. terakhir Satu. ya. Terakhir aja. Terakhir, kepada ahli psikologi klinis. Tadi Ibu menyampaikan terkait masalah ya bahwa orang yang berusia sudah lebih dari 25 tahun, sudah lebih stabil dalam mengambil keputusan. Namun yang saya tanyakan di sini adalah terhadap orang yang berusia belum 25 tahun. Namun dengan lingkungan pekerjaan yang mengharuskan melakukan pengambilan suatu keputusan. Terhadap orang demikian, apakah bisa dikatakan bahwa orang tersebut sudah lebih stabil dalam pengambilan suatu keputusan? Karena ini menyangkut masalah terdakwa Eliezer tadi. Mohon izin Ibu. Baik Pak Jaksa Penuntut Umum, sampai dengan usia dewasa awal, sebenarnya individu itu masih dalam tanda kutip dibimbing dan diarahkan oleh lingkungan sekitarnya. Jadi memang kalau dalam konteks lingkungan terkecil keluarga, mungkin itu oleh keluarga, ada diskusi, ada pendampingan. Ketika dia seperti yang tadi Bapak Jaksa Penuntut Umum katakan sudah masuk kepada sebuah institusi tempat dia bekerja, seharusnya memang ada pemimpin yang mengarahkan, ada atasan yang membantu, dan itu membimbing dia untuk mempunyai pola berpikir, analisa, logika yang lebih baik ke depannya. Di mana itu juga nanti akan terjadi proses belajar terus-menerus. Ada pengalaman, ada jatuh dan bangun, ada trial dan error yang mengakibatkan nanti akan terjadi kestabilan di usia 25 tahun ke atas. Kalau hasil yang Ibu tadi sampaikan bahwa Eliezer kan masih di bawah 25 tahun usianya. Hal tersebut apakah bisa dikatakan dengan melihat situasi lingkungan yang seperti itu, bisa nggak dikatakan dia bisa mengambil suatu keputusan? Kalau dari sisi psikologi klinis, kematangan emosional dengan kematangan fisik itu berikut dengan kematangan sosial bisa tidak berjalan bersamaan. Tidak bisa berjalan bersamaan. Bisa berjalan tidak bersamaan. Jadi Baik. katakan bisa dia di lingkungan sosial yang mungkin seperti tadi katakan harusnya karena sudah masuk sini lebih matang dong.
Mungkin maksud Bapak jaksa penuntut umum Seperti demikian ya. itu, ya. Iya. Tapi seringkali itu mungkin saja tidak berjalan berbarengan. Tapi bukan berarti kemudian jomplang sekali juga mungkin tidak. Tapi kadang-kadang memang pada faktanya tanpa bisa dipungkiri ada kondisi-kondisi anatomi otak kita yang memang seringkali belum tentu bisa dipercepat sedemikian cepatnya. Jadi memang ada kayak tadi saya katakan bagian lobus frontal, prefrontal cortexnya itu memang baru akan mulai berkembang 25 tahun ke atas. Nah itu bukan sesuatu yang bisa kita Dalam percepat. situasi apapun. Hampir dalam situasi apapun, kalaupun dia berkembang lebih cepat, tetap aja bagian amigdala emosinya itu ada momen-momen yang lebih overriding, lebih membajak daripada sisi logika dan rasionya dia. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih saudara penuntut umum.